Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice De Novel. Like dan komen ya bosku. Ah mantap. Pengorbanan. Jadi dia bisa secara tak terduga menggunakan pengorbanan. Untuk berani menggunakan pengorbanan, mungkinkah dia tidak takut mati karena darahnya habis? Untuk para ksatria, skill pengorbanan digunakan sebagai pilihan terakhir. Bagi seseorang yang mengorbankan dirinya untuk melindungi rekan-rekannya. Mengorbankan dirinya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Jika dia ingin menggunakan keterampilan ini, seseorang harus cukup bertekad untuk mempertaruhkan nyawanya. Dan sebagai persyaratan, dia harus sepenuhnya memahami 10 aturan ksatria. Setelah menggunakannya, darah seseorang akan sepenuhnya menyatu dengan energi spiritualnya, membentuk satu kesatuan, dan sepenuhnya melewati kekuatan sebenarnya yang diberikan oleh tingkat kultivasinya. Tapi durasinya pendek, dan satu kesalahan bisa menyebabkan dia mati karena darahnya benar-benar kering. Setidaknya, itu akan sangat menguras vitalitasnya. Dari sudut pandang Yang Wenzhou, ini tidak lebih dari sebuah kompetisi kecil. Tapi Long Hao Chen melangkah lebih jauh dengan menggunakan kemampuan seperti pengorbanan demi kemenangan. Mengapa dia melakukannya? Dia melakukannya untuk kehormatannya sebagai seorang ksatria. Pada saat Long Hao Chen merasa bahwa lawannya tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya, dia menjadi sangat keras kepala. Rasa haus akan kemenangan serta penghinaan yang dia rasakan dari tindakan ini mendorongnya untuk menggunakan kemampuan ini. Meskipun dia tidak pernah benar-benar berhasil memahaminya. Dentang, Yang Wenzhou menggunakan obstruksi ilahi juga untuk memblokir pedang suci berwarna darah ini. Tetapi terlempar 5 langkah ke belakang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pedang suci berwarna darah ini mengandung tekad yang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mempertimbangkan intensitas energi spiritualnya. Bahkan setelah menggunakan pengorbanan, dia hanya berada pada level yang paling setara dengannya. Namun, tekadnya yang luar biasa membuat Yang Wenzhou merasa seolah-olah dia lebih rendah. Pada saat ini, dari dada Long Hao Chen, cahaya putih muncul. Dan segera setelah itu, cahaya merah serupa muncul di tubuh Yang Wenzhou. Keterampilan ksatria yang digunakan oleh kedua spesialisasi, Lok. Keterampilan langkah ke-6, kompor sein spiritual. Dari peron, Han Qian berteriak dengan takjub. Dengan satu pandangan, dia melihat bahwa efek samping pengorbanan Long Hao Chen ditekan oleh kompor spiritual suci. Saat ia meluncurkan keterampilan Lok. Sama seperti storing power itu adalah skill tambahan. Tapi target Lock adalah skill yang sangat praktis yang bisa dipelajari oleh semua Knight yang mencapai level Radiant Knight. Dalam hal lawan terkunci, semua serangan ksatria yang menggunakan Lock akan secara otomatis menargetkannya. Bahkan Assault Charge dan kemampuan semacam ini yang mengincar garis lurus akan memiliki efek mengejar target. Kilau merah keemasan berkilau yang mengelilingi Long Hao Chen naik di udara saat dia menggunakan Lock. Mengayunkan kedua pedangnya, dia berputar, mengarah langsung ke Yang Wenzhou. Itu adalah pedang suci, yang dikombinasikan dengan mengutuk pedang berputar, dan di bawah pengaruh pengorbanan. Dengan level kultivasi Long Hao Chen saat ini, pengorbanannya hanya bisa bertahan paling lama 10 detik. Hasilnya, dia tidak membuang waktu dan langsung menggunakan serangan terkuatnya. Teriakan naga terdengar. Menghadapi pengorbanan, bagaimana Yang Wenzhou berani ceroboh? Dia sekali lagi menggunakan Ascending Dragon Strike. Bagaimanapun, dia telah menyadari bahwa mengutuk pedang berputar berada pada titik terlemahnya ketika baru saja diluncurkan. Seiring waktu berlalu, kekuatannya akan meningkat tanpa henti. Kecepatan Ascending Dragon Strike yang diluncurkan oleh Yang Wenzhou, yang hanya mengikuti obstruksi ilahi, tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bang, keterampilan yang sama dengan yang dia gunakan sebelumnya memiliki hasil yang sama sekali berbeda kali ini. Dalam sekejap Ascending Dragon Strike disertai dengan jeritan naga bertabrakan dengan Condemning Revolving Sword itu hancur di tanah. Selanjutnya, mengutuk pedang berputar mengejarnya segera setelah dia jatuh. Sangat kuat. Yang Wenzhou kaget. Menghadapi lawan yang tingkat kultivasinya jauh dari menyamai dirinya. Dia ditekan sampai batas yang tidak akan pernah dia duga.
Bab 102. Murka Keier 1. Long Hao Chen. Di bawah pengaruh pengorbanan telah memasuki batas baru. Menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dia telah benar-benar habis-habisan dan mengeluarkan semua potensinya. Sebenarnya, setelah dia menerima obat linsin darinya sebagai hadiah, dia bisa mengandalkannya untuk sementara waktu meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, melihat lawannya bahkan tidak memanggil tunggangannya, bagaimana Long Hao Chen bisa menerima untuk mengandalkan obat untuk melawannya? Di bawah tekanan kekuatan besar Yang Wenzhou, pemahamannya tentang pengorbanan telah meledak. Pada saat ini, setelah 5 tahun pelatihannya, kemampuan yang digunakan oleh Retribution Knight melonjak. Dapat dikatakan bahwa pemahamannya berada pada puncaknya. Dia bisa dibilang hampir menguasai seluruh kemampuan yang dia pelajari. Yang Wenzhou menghela nafas dan dari dadanya, tetesan cahaya biru melayang keluar. Masing-masing tetes ini diisi dengan kilau berkilau. Sepertinya itu adalah semacam batu harta karun berwarna biru. Dan tiba-tiba, itu bertabrakan dengan Long Hao Chen. Kompor spiritual. Dia yakin dengan kemampuannya menahan serangan Long Hao Chen. Tetapi jika dia langsung menerimanya, dia pasti akan terluka. Dan ambisi Yang Wenzhou tidak terbatas pada putaran pertama ini. Apa yang dia tuju adalah tempat pertama kompetisi ksatria ini. Dan tempat pertama tahap akhir seleksi perburuan setan. Pada saat seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terluka? Bang, 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 bang. Ledakan berulang tak henti-hentinya terdengar pada spiral berputar yang dibentuk oleh Long Hao Chen. Setiap titik kristal biru berkilauan terbang, bertabrakan dengan tubuhnya, dan menghasilkan ledakan hebat. Masing-masing ledakan ini mengurangi intensitas pancaran emas merah di sekitar Long Hao Chen sedikit, bersama dengan kecepatan rotasinya. Ketika Long Hao Chen mendekati Yang Wenzhou, spiraling revolving sword miliknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Bang! Kedua orang itu mundur secara bersamaan. Yang Wenzhou mundur 3 langkah sambil mengeluarkan kabut emas di sekelilingnya, keluar dari dadanya, saat dia mengambil sedikit nafas. Dari jauh, Long Hao Chen berdiri, bersandar pada pedangnya. Warna merah di matanya mulai menghilang, dan hampir semua energi spiritualnya telah mencair. Tetapi seperti sebelumnya, dia berdiri tegak, menatap Yang Wenzhou, dengan wajah seperti kertas emas, dengan darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Untuk memaksaku menggunakan kompor spiritual Starsea untuk menghentikan seranganmu, hormat. Tidak mudah untuk mengalahkanmu. Yang Wenzhou mengacungkan jempol Long Hao Chen. Saya berharap ketika Anda mendapatkan tunggangan, kita akan memiliki spar lain saat ini. Pertandingan sudah berakhir. Tanda pagar 1 menang. Wasit dengan penuh semangat memanggil, dan segera mengikuti. Dari podium. Dari arah platform VIP, sejumlah kecil cahaya keputih-putihan jatuh, menerangi tubuh Long Hao Chen. Holy Hail, skill Guardian Knight dari langkah ke-7. Tetesan kecil cahaya mulia berwarna perak jatuh ke tubuh Long Hao Chen, memasukinya, memurnikan tubuh dan darahnya dan menyembuhkan luka dalam. Hao Chen. Pada saat yang sama wasit mengumumkan pertandingan usai, sebuah mantel pelindung muncul dari sekitar stadion. Itu milik Yehua, yang segera bergegas ke atas panggung, berdiri di sana dengan susah payah, di samping Long Hao Chen. Tetap saja, dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun efek dari Holy Hail, Long Hao Chen jatuh pingsan di dada Yehua. Namun, tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa di dadanya, cahaya putih sedikit bergelombang. Dari sudut, Han Yu masih berdiri di sana. Dia tidak bergerak untuk waktu yang cukup lama. Long Hao Chen akhirnya kalah melawan Yang Wenzhou. Tetapi bahkan jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia masih penuh kehormatan. Kompor spiritual. Mereka berdua tiba-tiba memiliki kompor spiritual. Detail kecil ini cukup membuat Han Yu bernafas dengan susah payah. Keterampilan apa yang digunakan Long Hao Chen ini? Dia tahu tentang pengorbanan tapi dia tidak tahu tentang apa keterampilan ini yang membuat Long Hao Chen tampaknya berputar. Dia bertanya-tanya, bagaimana jika itu dia, tanpa mengandalkan tunggangannya? Bisakah dia menang melawan Long Hao Chen habis-habisan dan menggunakan mode pengorbanan?
Han Yu tidak ingin memikirkannya lebih jauh, karena dia jelas tahu fakta sebenarnya. Faktanya adalah dia kalah melawan Long Hao Chen dalam pertarungan yang adil. Dan ini tanpa menyebutkan poin penting. Dia baru berusia 14 tahun. Baru berusia 14 tahun. Seringkali, sifat seseorang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Jika itu adalah orang lain, dia mungkin akan berkecil hati saat melihat serangan seperti itu. Tetapi Han Yu memiliki sifat seseorang yang menjadi lebih berani ketika menghadapi kesulitan, malah menyadari sesuatu yang penting. Dia tiba-tiba menyadari skema kakeknya. Itu benar. Jika tahun ini, dia baru berusia 14 tahun, tetapi sudah bisa menandingi ksatria langkah kelima. Berapa batasnya? Dia sendiri 8 tahun lebih tua. Jadi dia lebih tua dengan jarak yang lebar. Betapa menantang untuk mengejarnya. Demikian pula, dia memiliki potensi yang sangat tinggi. Berkenaan dengan pengalaman dan peningkatan masa depannya, jelas bahwa tetap di sisinya tidak hanya akan memungkinkannya menjadi bagian dari Demon Hun Squad, tetapi juga akan memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak pengalaman. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi pilihan terbaik untuknya. Rasa sakit dan kepahitan sebelumnya di matanya berangsur-angsur menghilang, meninggalkan tampilan tegas. Penuh tekad, dia menjaga tujuannya dengan kuat dalam pikirannya untuk tidak pernah melupakannya lagi. Keberadaan seorang super jenius seperti Long Hao Chen adalah sumber dorongan yang mantap baginya. Keir dengan tenang berdiri di jalan. Dia ada di sana sejak dini hari dan merasakan bahwa sinar matahari yang menyinari dirinya menjadi semakin intens saat dia menunjukkan wajah yang lembut. Memikirkan percakapannya dengan Long Hao Chen pada hari sebelumnya, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat. Sebagai seorang pembunuh, perasaan semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul dalam dirinya. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tangannya ramping, kuat, telapak tangannya lebar, dan setiap kali dia memegangnya, dia merasa seolah-olah telapak tangannya akan menjerit, memohon maaf. Dia menyukai perasaan dilindungi ini. Sejak masa kanak-kanak, ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Dia tidak pernah bisa melupakan saat-saat mereka bertemu. Dulu sekali. Saat itu, Long Hao Chen baru berusia 9 tahun. Tetapi dia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk melindunginya. Selama acara, dia sangat kecil. Tetapi keberanian dan kebaikannya melampaui batas. Bahkan jika itu adalah orang dewasa, bukan Long Hao Chen, apakah mereka akan melindunginya seperti yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk menawarinya cincin. Lupakan aku jangan. Yang sangat penting baginya. Karena pada saat itu, Keir kecil mempercayai intuisinya. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan datang untuk bertemu Long Hao Chen sekali lagi. Tetapi dia kebetulan mengenali cincin yang dia tawarkan kepadanya. Penuh resolusi, jangan lupakan aku. Dia tidak tahu apakah dia ingin merahasiakan ini untuk dirinya sendiri atau ingin dia menemukannya sendiri. Sejak masa kanak-kanak, dia menjalani hidupnya di dunia yang sedingin es. Baginya, kehangatan adalah perasaan bermusuhan, dan juga perasaan yang hanya Long Hao Chen yang berhasil membuatnya merasa. Dipimpin oleh tangannya setiap hari. Berjalan di jalan pendek adalah periode paling bahagia dalam hidup Keir. Dia sangat menantikan momen ini lebih dari dia. Dibandingkan dengan kebahagiaan ini, bahkan sesuatu seperti seleksi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Berpikir tentang pemilihan perburuan iblis, Keir tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tersenyum dari balik kerudungnya. Dia berkata bahwa dia akan memegang tangan saya selamanya, dan melindungi saya. Selama tahap akhir kompetisi, saya akan membantu dia. Bagi orang buta biasa, kehilangan penglihatannya tidak diragukan lagi menyakitkan. Tetapi dunia batin orang buta jauh lebih kaya daripada orang biasa. Sejauh kekuatan imajinasi mereka tidak mungkin dibandingkan. Dengan tenang mengenang setiap detail kecil dari kisah mereka, Keir basah kuyup dalam kebahagiaan sambil menunggunya. Beberapa saat kemudian, dia akan sekali lagi membiarkan pria itu memegang tangannya dan membawanya ke jalan yang dipenuhi dengan kehangatan dan kenyamanan ini.
Waktu berangsur-angsur berlalu. Dia menunggu dengan tenang. Masih berdiri di tempat yang sama. Menghadapi panas matahari. Yang berangsur-angsur menjadi sore yang hangat. Dia tidak sedikit pun resah. Dan hanya menunggu dengan tenang. Dia belum datang. Dia masih belum datang. Saat panas matahari menghilang, semburan angin dingin menyapu wajahnya. Dan Keir tiba-tiba merasa menggigil. Berapa lama? Ini adalah angin dingin yang seharusnya hanya dihasilkan di malam hari. Tinggal di kota suci begitu lama. Ini adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Dia tidak datang. Kenapa dia tidak datang? Mungkinkah dia sudah menyesal? Air mata samar yang tulus dan menyakitkan secara bertahap mengalir dari mata Keir, hampir membanjiri sekitarnya. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Keir mencengkeram tongkat bambunya. Lambat laun semakin erat. Terlihat jelas bahwa buku-buku jarinya sudah memutih. Senja matahari terbenam berangsur-angsur menghilang. Dan pemandangan malam memenuhi pemandangan seluruh kota suci. Menurunkan suhu lebih jauh. Tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan dinginnya hati Kai. Gadis mungil ini tampak seperti dia merasa sangat kesepian. Dan diam. Sepertinya bayangannya menutupi dirinya sepenuhnya. Mengapa? Kenapa kamu tidak datang? Tetesan air mata mengikuti dari wajah Keir. Diam-diam meluncur. Dia tidak akan datang. Ini sudah larut malam. Perlahan berbalik. Keir berbalik. Menuju hotelnya. Saat dia mulai berjalan dengan goyah untuk kembali. Tiba-tiba, langkahnya berhenti. Dan dia membuka lebar matanya. Dia ada pertandingan hari ini. Mungkinkah karena sesuatu terjadi padanya sehingga dia tidak bisa datang? Memiliki pemikiran ini, Keir tiba-tiba menjadi cemas dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa. Tapi dia lebih memilih untuk membatalkan janji kemarin daripada mengalami kecelakaan apapun yang menimpanya. Dia pasti mengalami kecelakaan. Detik berikutnya, Keir benar-benar yakin tentang anggapan ini. Memikirkan kembali apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, dia langsung merasa malu. Untuk membuat anggapan bodoh seperti itu, dia benar-benar memalukan. Mempertimbangkan sifatnya, hal pertama yang seharusnya terlintas di benaknya bukanlah apakah dia bisa membatalkan janjinya. Bahkan jika dia benar-benar membatalkan janjinya, apakah itu benar-benar lebih buruk daripada jika sesuatu terjadi padanya? Tidak. Tentu tidak. Tongkat bambu menghantam tanah secara berurutan saat langkahnya yang goyah menghilang. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dia menghilang di tengah malam tanpa batas. Setengah jam kemudian, Keir dengan tenang duduk di kursi. Di kamarnya, tangannya masih memegang tongkatnya. Tapi tubuhnya yang dingin memenuhi seluruh ruangan. Membuatnya setidaknya 10 derajat lebih dingin dari bagian luar gedung. 3 meter jauhnya. Di depannya, seseorang yang berpakaian lapis baja lengkap berkata dengan suara rendah. Seperti yang saya katakan. Long Hao Chen telah disembuhkan oleh Holy Heal, dari pembangkit tenaga listrik kuil. Jadi hidupnya seharusnya tidak dirugikan. Tetapi vitalitasnya kemungkinan akan habis. Namun, apakah dia dapat berpartisipasi di tahap kompetisi selanjutnya atau tidak? Masih belum diketahui. Petik 2. Kamu boleh mundur. Suara dingin Keir sepertinya benar-benar membekukan udara. Ya, bawahan ini pergi. Pria berpakaian hitam meninggalkan ruangan dengan langkah besar. Dan setelah dia pergi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darahnya sendiri telah dibekukan oleh niat membunuh yang dilepaskan oleh Keir. Bab 103. Kemarahan Keir 2. Bab 103. Kemarahan Keir 2. Koma karena luka serius. Dia benar-benar koma karena luka yang serius. Suhu di dalam ruangan turun sekali lagi dan yang mengherankan. Tongkat di tangan Keir menembus lantai ruangan. Yang Wen Zhao. Sebuah cincin hitam pekat muncul dan berkelap-kelip dari dada Keir. Dan di saat berikutnya, dia, yang sebelumnya duduk di kursi, mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Lebih tepatnya, itu adalah bayangan belakangnya yang perlahan memudar. Yang Wenzhao baru saja makan malam. Setelah mengalahkan Long Hao Chen, dia sudah masuk 5 besar.
dan dia sekarang selangkah lebih dekat ke tujuan akhirnya. Hanya saja, pertarungan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Perasaan seperti itu tidak muncul dalam dirinya selama beberapa tahun. Berapa usianya sebenarnya? Setelah pertandingan, Yang Wenzhao menyelidiki masalah ini, tetapi tidak mendapat jawaban. Orang harus tahu bahwa meskipun beberapa hal telah mencegahnya datang, dia masih memiliki posisi penting di dalam kuil. Dia setidaknya 4 atau 5 tahun lebih muda dariku. Yang Wenzhao bergumam pada dirinya sendiri. Hanya saja, saya tidak tahu apakah bakat bawaannya lebih baik daripada bakat saya atau usahanya. Mungkin, paling lama dalam beberapa bulan, dia akan menerobos ke langkah kelima. Dan saya saat ini hanya di peringkat ketiga dari langkah kelima. Jika dia terus meningkat pada tingkat seperti itu, dia kemungkinan besar akan menjadi saingan terbesarku di masa depan. Petik 2. Pada titik ini, Yang Wenzhao mengungkapkan senyuman tipis. Ini bagus seperti itu. Memiliki saingan seperti ini akan menjadi sumber motivasi bagi saya. Itu akan memberi efek menguntungkan pada perkembangan masa depan saya. Orang seperti ini akhirnya muncul di kuil ksatria. Hanya, saya harap tunggangannya tidak mengecewakan saya. Petik 2. Selama pertarungannya dengan Long Hao Chen, dia sangat terkejut. Terutama saat Long Hao Chen menggunakan skill sacrifice. Meskipun konsekuensinya tidak diketahui olehnya, setelah dia menggunakannya, Long Hao Chen menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena kemampuan kompor spiritualnya, meskipun dia biasanya bisa bertahan selama pengorbanan, dia pasti akan terluka. Kompor Sein spiritual. Masih ada celah lebar antara kompor dan kompor spiritual Starsea saya. Petik 2. Kompor spiritual Starsea berada di peringkat ke-18 di antara kompor spiritual yang bisa digunakan para ksatria. Ini melampaui jauh Sein kompor spiritual dalam hal peringkat, dan dapat berevolusi hingga 3 kali. Yang Wenzhao saat ini telah menyelesaikan evolusi pertama. Itulah yang paling dia andalkan selama pertandingan sebelumnya. Tiba-tiba, dua kata ini bergema di kamar Yang Wenzhao. Yang membuatnya pucat karena ketakutan adalah suara ini bisa didengar dari segala arah. Pada dasarnya dia tidak bisa menentukan sumbernya sama sekali. Dan bahkan dengan akal sehatnya, dia sama sekali tidak merasakan kedatangan orang ini. Jendela bergetar. Dan sekejap berikutnya, siluet ramping diam-diam muncul di depan Yang Wenzhao. Yang Wenzhao dengan cepat mundur selangkah. Saat salah satu tangannya berkilauan, dua claymores muncul di tangannya dan pancaran yang kuat muncul dari tubuhnya, langsung menerangi seluruh rumah. Dalam krisis seperti itu, dia dengan tenang bereaksi terhadap situasi tersebut. Tetapi di dalam hati, ketakutannya jauh dari menghilang. Jika bukan karena fakta bahwa orang di depan matanya telah mengungkapkan dirinya secara sukarela, tidak mungkin dia akan mendeteksi kedatangannya. Jadi jika dia melakukan serangan diam-diam, Yang Wenzhao tidak berani memikirkan lagi tentang itu, dan fokus pada situasi berbahaya yang dia hadapi saat ini. Seorang pembunuh, dia dengan tenang bersuara, sambil mengamati orang yang dia hadapi dengan hati-hati. Rok hitam panjang. Sebagian wajahnya tertutup kerudung hitam. Tangan kanannya menggenggam tongkat biru. Dan tubuhnya yang lemah bertiup seperti embusan angin. Rambut ungunya tergantung di belakang tubuhnya. Tetapi hal yang paling mengejutkan Yang Wenzhao adalah matanya. Yang tidak disembunyikan oleh cadar. Tidak mengandung emosi sedikit pun. Seharusnya kau tidak melukainya. Setiap kata yang dikeluarkan Keir menyebabkan jantung Yang Wenzhao berdebar-debar. Gelombang suara ajaib melewati pikiran. Yang Wenzhao langsung menjadi berhati-hati. Pancaran di sekitar tubuhnya terwujud. Terbentuk setelah mengembunkan baju besi tipis yang menutupi seluruh tubuhnya dan dari dadanya. Tetesan cincin biru bersinar dilepaskan. Menghadapi gadis yang tidak pernah dia lihat sebelumnya tetapi yang akan mengancam hidupnya, dia hanya bisa keluar semua. Tangan Keir masih mencengkeram tongkatnya di tempat yang sama. Saat dia berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Sepenuhnya merasakan sekelilingnya, Yang Wenzhao tiba-tiba mengangkat claymore di tangan kanannya. Dengan suara danglang, pancaran berwarna emas muncul. Itu adalah obstruksi ilahi. Siluet hitam langsung mencondongkan tubuh ke depan.
Keyer yang masih berdiri di lokasi yang sama. Dia mulai menghilang secara bertahap. Shadow Doppelganger, Yang Wenzhao benar-benar tercengang. Mendorong lebih banyak tanah liat di tangan kirinya ke tanah. Dia segera membuat arai pertempuran surgawi keluar. Dan secara bersamaan, 10 bola cahaya berwarna biru yang sangat kecil keluar dari dadanya. Bola cahaya berwarna biru yang sangat kecil ini tidak membutuhkan perintahnya untuk langsung menuju ke arah musuh dan meledak. Keyer muncul di sisi Yang Wenzhao. Obstruksi ilahi, memblokir pukulan pertamanya. Dan kecepatan reaksi Yang Wenzhao sangat cepat. Bola cahaya berwarna biru yang dilepaskan oleh kompor spiritual Star Sea-nya segera meledak, menutupi dirinya dalam jangkauan mereka. Tetapi bahkan tanpa memberi Yang Wenzhao waktu untuk menarik napas, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Tangan kanan Keyer yang dikesampingkan dari awal hingga akhir masih tidak bergerak sedikit pun. Dan di tangan kanannya, belati berwarna emas muncul, secara brutal menciptakan kilauan. Kemudian, Yang Wenzhao dapat dengan jelas melihat bahwa setiap serangan Star Sea yang diluncurkan oleh kompor spiritual Star Sea-nya tiba-tiba hancur. Kecepatan Keyer begitu cepat sehingga Yang Wenzhao benar-benar kehilangan pandangannya. Setiap ayunan belati di tangan kanannya menghancurkan bola cahaya yang benar-benar menghamburkannya seolah-olah itu adalah awan. Detik berikutnya, semua bola biru yang sangat kecil ini benar-benar lenyap. Setelah semua yang dikatakan, Yang Wenzhao masih seorang jenius sejati yang telah mengalahkan Long Hao Chen. Dan sebagai tambahan, seorang Retribution Knight. Karena itu, dia sudah tenang. Saat menghadapi seorang pembunuh, seorang ksatria memiliki keuntungan alami. Karena kemampuan pertahanan para ksatria itu tinggi. Dan kekuatan serangan mereka juga tidak kurang. Selain itu, mereka memiliki banyak kemampuan kuat yang dapat menahan para pembunuh. Assassin memiliki kemampuan ofensif yang kuat. Tetapi pertahanan mereka adalah kelemahan fatal mereka. Selama mereka bisa dipukul sekali atau 2 kali oleh ksatria, kemungkinan besar mereka akan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Bersamaan dengan menggoyangkan kedua tangannya, dia meluncurkan sepasang lightons. Sejumlah besar energi cahaya melonjak keluar dari 2 tanah liat, berubah menjadi banyak bayangan pedang yang mengarah ke segala arah. Mempertimbangkan kecepatan assassin ini, pola serangan ini adalah yang paling efektif. Keyer mendengus dingin saat tubuhnya yang lemah mulai bergerak sesuai dengan tempo yang aneh. Tampaknya tubuhnya hanya bergerak sedikit dan dengan gerakan sederhana. Tapi dia menghindari semua bayangan pedang berwarna emas yang diarahkan padanya yang pada dasarnya tidak ada cara sama sekali untuk memukulnya. Dari sudut pandang Yang Wenzhao, Keyer saat ini seperti bayangan hantu. Karena dia dengan mudah menghindari semua serangannya. Tapi bukankah ini skill rahasia yang bisa digunakan oleh assassin dari langkah kelima, Spectral Dodging? Yang Wenzhao sama sekali tidak berhasil mengenai musuh. Kilatan emas yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Dan teriakan naga bisa terdengar. Itu adalah Ascending Dragon Strike. Hanya, kali ini, Ascending Dragon Strike tidak diarahkan ke atas, tapi ke depan. Ascending Dragon Strike bukan hanya keterampilan dengan daya tembak yang sangat kuat. Itu adalah kemampuan yang menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu. Dengan bantuan lightons yang diarahkan ke depan, dia mengambil kesempatan untuk meluncurkan Ascending Dragon Strike. Pada saat itu, kompor spiritual Star Sea-nya berkilauan sekali lagi. Dan selusin bola cahaya berwarna biru yang sangat kecil bergegas keluar. Kali ini bertujuan untuk membelanya daripada menyerang. Mereka berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Tujuan Yang Wenzhao adalah untuk memanfaatkan momentum Ascending Dragon Strike untuk keluar dari ruangan. Karena dalam ruang sempit ini, dia tidak punya cara untuk mengeluarkan sebagian besar kemampuannya. Begitu dia berada di luar, dia setidaknya bisa memanggil tunggangan rekannya. Pada saat itu, dia tidak akan dipaksa untuk bersikap pasif lagi. Sosok berkilau Keyer tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba berhenti untuk menghindar dan berdiri tepat di tengah jalur Ascending Dragon Strike. Sosok halusnya sedikit meregang ke depan. Dan dalam sepersekian detik, bayangan hitam pekat muncul. Bayangan ini tidak berbentuk dan tampak seperti cerminan Keyer. Bang!
Cahaya terang menghilang dan sosok Yang Wenzhao yang melonjak dipaksa mundur. Teknik Ascending Dragon Strike miliknya yang memberi Long Hao Chen banyak masalah hanya diblokir oleh efek luar biasa dari bayangan hitam ini. Yang Wenzhao tersandung ke belakang. Dia belum pernah menemukan kekuatan seperti yang baru saja muncul di depan matanya. Itu sangat mengesankan sehingga meninggalkan selusin tanda di kedua pedangnya. Despotic Stab adalah skill assassin lain dari langkah kelima. Tapi yang lebih penting, tubuh Keir memancarkan semacam udara dingin yang seolah-olah mengandung kematian itu sendiri. Membuat lawannya merasa seolah-olah dia akan ditusuk oleh pedang tajam. Sensasi yang menakutkan ini sangat sulit untuk diterima. Namun, pada saat itu, Yang Wenzhao bahkan tidak punya waktu untuk menganalisis situasinya. Secara kebetulan, dia memiliki kompor spiritual Starsea untuk melindunginya sebagian. Bahkan kompor spiritual Starsea yang kejam ini bahkan tidak bisa menampilkan kekuatannya yang besar, dan hanya bisa ditekan di bawah pengaruh belati Keir. Tiba-tiba, Yang Wenzhao bangun dengan kenyataan. Ini adalah skill assassin khusus yang dikenal sebagai Sli Stab, jika saya ingat dengan baik. Menurutku itu ditujukan untuk melawan efek sihir, termasuk efek kompor spiritual lawan. Pembunuh wanita ini jelas sangat muda, tapi dia adalah ancaman yang luar biasa baginya. Akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan skill lock. Jika itu masalahnya, dia setidaknya bisa menghadapinya dengan spectral dodging. Saat dia memikirkan dirinya sendiri, Yang Wenzhao tidak tinggal diam. Assault Torni Charge, Shining Solar Strike, ketiga kemampuan ini diluncurkan sekaligus. Dan pancaran biru dipancarkan dari kompor spiritual Starsea di dadanya, berubah menjadi armor topas biru yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah kemampuan yang diperoleh kompor spiritualnya setelah evolusi pertama, Steri Spiritual Armor. Yang Wenzhao dengan jelas memahami bahwa jika dia terus bertarung di ruang sempit seperti itu, dia harus bertarung lebih dan lebih pasif. Dia lebih suka membiarkan dirinya terkena serangan lawan jika itu memungkinkan dia untuk bergegas keluar. Meskipun pembunuh ini cukup tangguh, selama dia bisa memanggil tunggangannya, dia pasti bisa menandinginya. Keir buta, tapi serangannya bahkan lebih kejam daripada serangan yang dilakukan oleh assassin yang bisa melihat. Dominasi dia mutlak. Sebenarnya, dia memiliki banyak cara untuk menyerangnya dan mencapai hasil yang lebih baik. Tetapi dia ingat apa yang dikatakan bawahannya tentang cara pertandingan Long Hao Chen berlangsung. Dan fakta yang Wenzhao dan Long Hao Chen bertarung langsung dari awal hingga akhir. Maju terus. Kalau begitu mari kita lanjutkan juga. Sial, cahaya hitam diperkuat. Membawa Shining Solar Strike ke depan. Strateginya benar-benar tidak seperti pembunuh bayaran, melainkan seperti prajurit. Yang Wenzhao merasa bahwa kekuatan tembus Shining Solar Strike-nya benar-benar diambil karena pancaran yang menyilaukan ini saat matahari menghilang. Dalam hal tingkat energi spiritual, Yang Wenzhao dapat merasakan bahwa lawannya tidak jauh lebih kuat darinya. Tetapi energi spiritualnya dikompresi hingga tingkat yang menakutkan. Rasanya seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan aura mematikannya. Bang! Tubuh Yang Wenzhao dengan kejam bertabrakan dengan dinding, mengguncang seluruh hotel. Detik berikutnya, ribuan ratusan cahaya putih tiba-tiba muncul di depan matanya. Blokir mereka. Dia tidak punya cara untuk memblokir. Dan dalam sepersekian detik, pikiran Yang Wenzhao menjadi benar-benar kosong. Jika Long Hao Chen ada di sana, dia pasti akan mengenali bahwa cahaya putih yang keluar dari dada Keir sesuai dengan kompor spiritual 1000 serangan. Tut, 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 tut. Tut. Serangkaian suara pemotongan daging bergema, saat sinar biru yang tak terhitung jumlahnya memercik dari udara. Suara sedingin es langsung bergema di telinga Yang Wenzhao. Kamu menggunakan kompor spiritualmu untuk melukainya. Jadi aku akan menggunakan kompor spiritualku untuk menghancurkan milikmu. Tut. Semua titik cahaya ini tiba-tiba berhenti di udara. Keir berdiri sangat dekat dengan Yang Wenzhao, menancapkan pisau tajamnya ke tengah dadanya. Sebagai korban langsung, Yang Wenzhao merasa seolah-olah energi spiritual di tubuhnya benar-benar habis. Dan dari awal sampai akhir, Keir hanya menggunakan tangan kanannya. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice De Novel. Like dan komen ya bosku. Ah mantap!
Bab 104. Putri Suci Samsara I. Yang Wenzhao mulai sulit bernapas. Suaranya juga mulai menjadi lebih kasar. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelum saat itu. Dia datang demi dia. Demi Long Hao Chen. Serangan terakhir Keir menembus sisi kanan dadanya dan meninggalkan secercah harapan karena dia tidak mengincar bagian tengah dadanya. Jika dia melakukannya, dia pasti akan benar-benar menghancurkan kompor spiritual Starsea. Dan jika bukan sisi kiri dadanya yang ditembus, itu hanya akan menyebabkan kematiannya. Bagaimana bisa seorang pembunuh yang terampil meleset dari sasarannya? Dia sebenarnya hanya bersikap lunak terhadap lawannya. Merasakan niat membunuhnya yang terang-terangan. Yang Wenzhao mengungkapkan senyuman pahit. 6 kuil pada awalnya adalah satu kesatuan. Namun, Anda... Keir memutar belati di tangannya. Dan seketika, Yang Wenzhao menjadi terdiam. Jadi, Anda tahu bahwa 6 kuil besar pada awalnya adalah satu kesatuan. Lalu sebagai seseorang yang berasal dari kuil yang sama dengan Anda, mengapa Anda masih melukainya dengan serius? Petik 2. Semua orang takut mati. Terutama para jenius. Yang Wenzhao mencoba, dengan susah payah, untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia memulainya dengan menggunakan kemampuan pengorbanan, dan bagaimanapun, itu hanya sebuah kompetisi. Keir dengan dingin menjawab, saya tidak peduli. Bagaimanapun, kaulah yang menyakitinya. Jika bukan karena kompetisi ini, Anda pasti sudah menjadi mayat sekarang. Petik 2. Pada saat ini, telinganya bergerak sedikit, dan dia mundur ke belakang, mencabut belatinya. Segera, darah melonjak keluar dari dada Yang Wenzhao. Tetapi dengan kecepatannya yang menakjubkan, Keir bahkan tidak bersentuhan dengan darahnya. Bayangannya berkelap-kelip. Dan sesaat kemudian, dia menghilang ke dalam malam, bersama tongkat birunya. Yang Wenzhao mencoba memaksa dirinya untuk mengobati lukanya. Dia saat ini terlihat sangat kusam. Dan tubuhnya masih bersandar di dinding. Perlahan-lahan tergelincir. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak benar-benar membencinya. Tapi dia merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia baru saja menghindari bencana yang lebih buruk. Mungkin, bahkan dengan tunggangannya, dia tidak akan menjadi tandingan pembunuh wanita ini. Secara kebetulan, Steri Spiritual Armor telah memblokir sebagian besar serangannya. Tapi tetap saja, kompor spiritual 1000 serangannya telah meninggalkan lusinan luka. Masing-masing dari luka itu berukuran 1 inci panjangnya. Dan sebagai tambahan, dia sangat parah. Terluka di dadanya. Dia merasa sudah pusing karena banyaknya darah yang hilang. Perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya. Long Hao Chen membuka matanya dengan susah payah. Dia merasa tenggorokannya benar-benar kering. Seolah-olah dia saat ini berada di dalam tungku peleburan. Dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipenuhi dengan perasaan panas yang menyengat. Setelah berjuang beberapa saat, Long Hao Chen akhirnya merasakan bahwa semua rasa sakit di tubuhnya telah hilang. Melihat sekeliling dengan susah payah, dia menemukan keheranannya bahwa bahkan tidak ada setetes energi spiritual internalnya yang tersisa. Dan seperti sebelumnya, kompor Sein spiritual tidak bergerak melayang di dadanya. Namun, kecemerlangannya telah meredup. Betapa hebatnya keterampilan pengorbanan ini. Itu hanya memiliki durasi 10 detik. Tetapi itu melemahkannya sedemikian rupa. Untungnya, tidak ada kerusakan pada organ dalamnya. Dan dia bisa merasakan aura suci yang lembut membasahi tubuhnya tanpa henti. Dia tidak mengetahuinya. Tapi itu adalah efek dari Holy Healing, kemampuan penyembuhan yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik langkah ke-7 yang bekerja pada organ internalnya. Mencegah gejala sisa yang berat. Meskipun dia saat ini lemah, tidak ada luka yang tersisa di tubuhnya. Itu juga karena fisik Sion of Light-nya, yang memiliki energi spiritual paling murni yang terbuat dari cahaya suci. Meskipun konsumsi pengorbanan menakutkan, karena kemurnian energi spiritual internalnya, konsumsi ini hanya memiliki efek untuk membangkitkan potensinya dan memicu indranya. Itu juga salah satu alasan mengapa Long Xingyu berani memasukkan kemampuan ini kepada mereka yang tidak disegel pada langkah kelima.
Dia awalnya mempersiapkannya untuk digunakan jika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa karena Long Hao Chen hampir mencairkan energi spiritualnya selama pertarungan melawan Yang Wenzhou, dia akan melakukan upaya habis-habisan. Sebenarnya, di cincin warisan, segel untuk kemampuan yang tidak terkunci pada langkah kelima, dibuka selama waktu terobosan. Jadi dia berhasil menggunakan kemampuan ini meski baru pada langkah kultivasi keempat. Jika bukan karena efek Holy Healing, dia harus tetap berbaring di tempat tidur selama sebulan penuh. Saat kesadarannya pulih, rasa sakit yang dirasakan Long Hao Chen secara bertahap melemah. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa di dalam kompor spiritual suci miliknya, semacam energi spiritual otonom telah terakumulasi. Dia tidak tahu tentang bagaimana mengendalikan energi spiritual ini. Tetapi dia bisa merasakan bahwa energi itu belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya sendiri. Pemulihan energi spiritualnya hanyalah masalah waktu sekarang. Senyum ditarik di sudut mulut Long Hao Chen. Meskipun dia kalah dalam pertandingan melawan Yang Wenzhou, dia masih cukup riang. Long Hao Chen yakin bahwa setelah perjuangan ini, pada saat energi spiritualnya pulih, dia benar-benar akan menerobos ke langkah kelima. Yang Wenzhou ini adalah lawan yang sangat tangguh. Dia bahkan memiliki kompor spiritual. Dan lebih jauh lagi, kompor yang bersifat ofensif. Dalam situasi pertarungan 1v1 ini, kompor spiritual Star Sea-nya jelas memiliki lebih banyak kegunaan daripada kompor spiritual Saint Long Hao Chen. Ayah benar. Metode terbaik bagi seorang Retribution Knight untuk maju adalah melalui pertempuran tanpa henti. Untuk merasakan dan memahami segala sesuatu di tengah-tengahnya. Pada awal tahap selanjutnya dari seleksi perburuan setan, saya seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Menurut hitungan hari, 6 kuil besar harus memiliki setidaknya 3 hari penyisihan tersisa. Karena harus ada banyak orang yang tersisa di sisi kuil prajurit. Setelah penyisihan, akan ada 3 hari istirahat. Jadi totalnya 6 hari istirahat. Seharusnya cukup bagiku untuk pulih sepenuhnya. Yang terbaik adalah jika saya bisa menembus langkah kelima saat itu. Meskipun Hao Yue tidak ada di sini saat ini, bukan berarti saya tidak bisa mendapatkan peringkat yang baik selama tahap utama kompetisi. Kontes ini akan memberikan banyak manfaat bagi saya. Tetapi mengapa saya merasa telah melupakan sesuatu yang bahkan lebih penting? Tiba-tiba, senyum di wajah Long Hao Chen menjadi beku. Membuka matanya lebar-lebar. Dia tiba-tiba menjadi pucat dan kulitnya berubah total. Keyer. Keyer. Long Hao Chen merasa seolah-olah dia menerima pukulan berat di dadanya. Dan dia tiba-tiba mencoba memaksa dirinya untuk memasuki postur duduk. Perubahan postur ini menyebabkan rasa sakit yang signifikan di tubuhnya. Dan dia tidak berhasil mengubah posturnya. Sialan. Aku melewatkan janji kita. Saya terlalu fokus pada pertandingan dan lawan saya. Saya melewatkan janji kami. Saya melewatkannya. Long Hao Chen benar-benar dipenuhi kecemasan. Memaksa dirinya untuk bangun. Dia memiliki ekspresi bermasalah dan benar-benar kehilangan keadaan tenang sebelumnya. Dalam benaknya, hanya ada tongkat biru ini. Dengan lembut menghantam tanah. Dan menemani sosok mungilnya. Dia pasti menungguku dan pasti sudah menunggu lama. Sangat lama. Aku harus. Hik. Long Hao Chen dengan ganas menamparkan dirinya sendiri. Membuat tubuhnya kejang dengan rasa sakit yang hebat. Berdiri dengan susah payah. Dia harus menopang dirinya dengan bersandar di dinding. Saat dia menuju ke pintu. Saya harus menemukannya. Saya harus menemukannya. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pikiran ini. Malam sudah larut. Ketika Long Hao Chen meninggalkan hotel. Dengan goyah berjalan keluar, dia bisa merasakan gigitan di udara, yang dengan keras bertiup di wajahnya. Energi spiritual internalnya benar-benar kering sehingga tidak bisa melindunginya sama sekali. Secara kebetulan, kultivasi energi spiritual eksternalnya membuat tubuhnya kuat. Jadi meskipun perasaan melemah terus-menerus menyerang indranya, di dalam dirinya yang terdalam, tekad yang kuat mendorong setiap langkah yang dia ambil ke depan saat dia berjalan menjauh dari hotel. Maju menuju tempat mereka bertemu setiap hari. Efek samping dari pengorbanan. Benar-benar sombong.
Long Hao Chen saat ini mengalami rasa sakit yang hebat, mencapai dari kepala sampai kaki. Hampir setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tubuhnya berkeringat deras, hampir kehilangan keseimbangan. Bahkan ada beberapa kali ia diambang jatuh. Untungnya, hotel tempat dia tinggal dan tempat mereka bertemu cukup dekat. Sambil tersandung, dia perlahan maju. Long Hao Chen saat ini merasa sangat malu. Ya, persaingan adalah hal yang penting. Tetapi tetap saja, bagaimana dia bisa melewatkan janji temu dengan Keyer? Dia akan sangat kecewa. Mengambil satu langkah demi satu. Pandangan Long Hao Chen masih kabur. Karena dinginnya malam yang dalam secara bertahap menyerang tubuhnya. Akhirnya sampai. Akhirnya sampai. Jalan yang sangat pendek ini masih membutuhkan waktu setengah jam untuk ditempuh. Dan akhirnya, dia bisa melihat tempat di mana dia biasa bertemu setiap hari dengan Keyer. Hanya, Keyer tidak ada di sana. Lokasi itu benar-benar kosong dan sepi. Pong. Long Hao akhirnya tidak bisa tetap berdiri kokoh. Dan jatuh ke tanah. Dia bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Tentu saja, Keyer sudah pergi. Langit sudah sangat gelap. Jadi bagaimana mungkin dia masih belum pergi? Bibir Long Hao Chen berubah menjadi seringai pahit. Saat dia jatuh ke tanah, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan berusaha sekeras itu dalam pertandingannya melawan Yang Wenzhou. Dia tidak tahu sejak kapan itu terjadi. Tetapi dia menemukan dengan heran bahwa baginya, mengirim Keyer kembali sudah menjadi lebih penting daripada pelatihannya. Saya harus pergi ke hotel untuk mencarinya dan meminta maaf. Tapi akankah dia memaafkanku? Dia tidak bisa melihat jalan dan menunggu begitu lama sebelum akhirnya pergi sendiri. Betapa menyakitkan pengalaman ini, akankah dia masih bersedia memaafkanku? Itu tidak akan berhasil. Saya tidak bisa mencarinya. Ini sudah larut malam. Jadi dia pasti tidur setelah hari yang melelahkan. Sekarang, bagaimana saya bisa mengganggunya? Dia pasti sudah menunggu sangat lama. Karena begini, aku akan menunggunya di sana. Saya harus menunggu lebih lama darinya. Jika saya ingin meminta maaf padanya. Pada titik ini, Long Hao Chen terengah-engah sebelum perlahan berdiri. Perasaan pusing yang intens memenuhi kepalanya. Dia belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Perasaan ini benar-benar mengerikan. Dia merasa seperti dia bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Tidak, saya tidak bisa pingsan. Saya harus menunggunya di sana. Itulah jalan yang dia tempuh setiap hari. Saat dia memikirkan itu, Long Hao Chen menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri dan perlahan bangkit. Setelah berdiri, dia mencoba yang terbaik untuk tetap berdiri. Dia takut jika dia duduk di sana, dia akan segera kehilangan kesadaran atau tertidur. Waktu berlalu. 1 menit demi 1 detik demi 1. Tetapi Long Hao Chen berdiri di sana, dalam keadaan pusing yang sama dari awal sampai akhir. Setiap kali dia tidak dapat menopang tubuhnya lagi, dia akan jatuh. Dan untuk sementara berhasil tetap terjaga karena shock. Dan kemudian, dia akan merangkak kembali untuk berdiri sekali lagi. Keyer dengan hampa berdiri di depan tempat tidur Long Hao Chen. Dia bingung tentang apa yang harus dilakukan. Mengapa dia tidak ada di sini lagi? Kemana dia pergi? Setelah menyebabkan kerusakan serius pada Yang Wenzhou, Keyer kembali ke tempat itu. Dia buta. Tetapi kelima inderanya yang lain sangat tajam. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa Long Hao Chen tidak ada lagi. Bab 105. Putri Suci Samsara, 2. Sisa dari baunya tertinggal di udara. Dan sedikit kehangatan di kasur. Ini adalah bukti bahwa dia sebelumnya tidur di sana. Tetapi sudah sangat larut. Kemana dia bisa pergi? Saat siluetnya berkelebat, Keyer menghilang dari jendela seperti asap biru. Muncul sekali lagi di jalan. Dia melihat perubahan di sekitarnya. Mencari jejak dirinya. Batang bambunya dengan ringan menyentuh tanah saat dia langsung menuju ke hotelnya. Dengan penuh kekhawatiran. Tidak menemukannya. Dia mencari di setiap kamar. Termasuk Li Xin dan Yehua. Di setiap kamar. Dia dengan hati-hati menggunakan persepsinya untuk mendeteksi perubahan atmosfer dan mencari tempat di mana dia berada.
Tetapi semua upaya ini tidak membuahkan hasil. Dia tidak ada di sana. Tidak ada jejak dirinya dimanapun selain di kamarnya. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Tongkat biru di tangan Keir menjadi lebih berisik. Karena kakinya terbungkus lapisan energi dingin. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, tidak peduli siapa pelakunya, saya tidak akan pernah melepaskan mereka. Kembali ke kediamannya. Dia duduk bersila di sofa tempat tidurnya. Tapi bagaimana mungkin Keir bisa menenangkan dirinya sendiri? Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah markas besar Temple Alliance. Dan sebagai pesaing dari Demon Hun Selection, dia tidak mungkin berada dalam bahaya. Bahkan ketika dia menyerbu Yang Wenzhou, bukankah pasukan aliansi dengan cepat menyelamatkannya? Tapi kemudian, kemana dia pergi? Bahkan setelah total setengah jam, Keir tidak bisa menenangkan dirinya. Saya harus menemukannya. Turun dari tempat tidurnya. Keir mengambil tongkat birunya dan meninggalkan hotel sekali lagi. Karena kesabarannya. Di tengah malam, dia lupa memakai kerudungnya. Dinginnya malam. Dan angin yang bertiup membangunkan Keir. Pikirannya kacau karena panik. Dia akhirnya berhasil menenangkan dirinya sedikit. Dan mulai merenungkan tempat di mana Long Hao Chen bisa pergi. Jika bukan karena dia ditangkap oleh orang lain, kemana dia bisa pergi? Mungkinkah, tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, bahwa dia bisa berada di tempat itu, menunggunya. Tapi itu sudah sangat larut. Apakah itu benar-benar mungkin? Tidak peduli apa. Terlepas dari apakah dia bisa pergi ke sana atau tidak, tempat itu masih kemungkinan terakhir. Biasanya, dia dan Long Hao Chen membutuhkan waktu setengah jam untuk menempuh jalan ini. Tetapi saat dia melompat, dia membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 napas untuk menempuh jarak. Menggerakkan ujung hidungnya, kulit Keir berubah. Itu baunya, itu baunya. Dia benar-benar ada di tempat itu. Keir mengambil langkah cepat ke depan dengan tongkat birunya, mengikuti jejak suasana santai yang dia rasakan. Long Hao Chen sudah mengalami banyak kesulitan mempertahankan kesadarannya. Dan dia semakin dilemahkan oleh fakta bahwa dia terus-menerus jatuh ke tanah. Saat ini dia bahkan sudah tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan di depannya. Mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, dia berdiri di sana. Tubuhnya seperti orang tua mabuk yang gemetar tanpa henti. Du, 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 du. Suara yang familiar samar-samar memasuki pikirannya. Apa itu dia? Atau apakah saya hanya berfantasi? Long Hao Chen. Keir dengan cemas memanggilnya. Segera setelah panggilan ini, tongkat bambu biru yang panjang dan tipis dengan samar menyentuh tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen, yang sebelumnya tinggal dengan goyah, segera jatuh setelah mendengar panggilan ini. Tetapi kejatuhan itu membuatnya sedikit lebih berpikiran jernih. Rok hitam panjang, rambut ungu berserakan, berantakan dan menutupi wajahnya. Aroma lembut, yang mengandung semacam rasa dingin, masuk ke dalam dirinya. Terkejut, dia melihat wajahnya yang sangat cemas. Kulitnya agak pucat, matanya tanpa ekspresi. Tetapi wajahnya yang halus dan cantik tidak tertutup sedikit pun. Itu dia. Itu dia. Dari apa yang bisa dia ingat, ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat wajah Keir. Perasaannya yang sangat halus dan suasana dingin yang dia keluarkan benar-benar berlawanan dengan wajahnya yang cantik. Sama mengkilapnya dengan batu giok. Dengan alis seperti batu giok. Dan meski kulitnya yang seperti giok agak pucat, itu masih berkilauan seperti lengkeng yang segar dan indah. Dan pada saat ini, wajahnya yang elegan sepertinya langsung menembus kedalaman pikiran Long Hao Chen. Kamu, bagaimana kabarmu? Merasa bahwa Long Hao Chen telah jatuh, Keir langsung menjadi cemas. Bergegas untuk berjongkok dan dengan lembut membelai dia dengan kedua tangannya. Pakaiannya agak basah. Dan jelas, tubuhnya sangat gemetar. Telah tinggal begitu lama di jalan malam ini. Dan napasnya sangat tidak stabil. Keir. Keir. Maafkan saya. Saat dia melihat Keir, Long Hao Chen menjadi sangat gembira. Dia masih merasa pusing. Dan bahkan tidak bisa merenungkan tentang alasan mengapa Keir muncul. Tetap saja, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya. Sambil memegangi tangan kecilnya yang lembut, dia berkata,
tanpa bisa mengatur nafasnya. Aku tidak melewatkan janji kita, sengaja. Maukah kau memaafkanku? Dipegang oleh tangannya. Hati Keir langsung bergetar karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tangannya sangat dingin. Tidak ada yang tersisa dari kehangatan sebelumnya. Bergegas untuk menahan tangannya dengan kekuatan. Dalam sekejap, Keir bisa merasakan betapa lemahnya kondisinya saat ini. Dan karena fakta dia berdiri di sini, menunggunya, dia saat ini diambang kehancuran. Aku memaafkanmu. Keir membungkuk. Dengan lembut mencondongkan tubuh ke arahnya untuk memeluknya. Meletakkan tangan lembutnya di punggungnya dan dengan lembut memberikan energi spiritualnya ke tubuh. Membantu menghilangkan rasa dingin di tubuhnya dan melemahkan udara dingin di sekitarnya yang membuatnya merasa sangat buruk. Untuk menghindari agar dia tidak jatuh sakit. Bagaimana bisa dia tidak memaafkannya? Begitu dia menemukannya di sini, dia segera menebak semua yang dia pikirkan. Dia sangat lemah. Namun yang dia pikirkan hanyalah janji dengannya. Bagaimana dia bisa membencinya? Lebih penting lagi, tidak sengaja dia melewatkan janji temu mereka. Energi spiritual Keir hangat. Tetapi Long Hao Chen saat ini merasa terlalu lemah. Kelopak matanya terasa berat. Sangat berat. Tepat sebelum menggumamkan beberapa kata. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen sudah kembali ke kamarnya. Keir dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur sebelum duduk di tempat tidur dan memegang tangannya. Pada saat ini, di bawah pengaruh energi spiritual Keir, tangan Long Hao Chen telah menjadi jauh lebih hangat, dan tidak sedingin itu lagi. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Wajah elegan Keir tampak lebih menawan, saat dia dengan lembut dan hati-hati mengangkat tangannya. Dengan lembut menyentuh wajah dan ujung hidungnya. Membelai lembut kulit halusnya. Seperti itu. Wajah pucat Kai secara bertahap mulai memerah. Cahaya berwarna emas redup berkedip. Dan belati dengan tenang muncul di tangannya. Jari-jarinya yang lembut tampak seperti seorang seniman yang cekatan. Dia memindahkan belatinya. Membentuk-bentuk karakter kecil. Di sisi tempat tidur. Sebelum menutupinya dengan tangan. Kemudian, dia dengan lembut membelai pipinya. Agak tidak mau berpisah dengannya. Masih tersipu. Pada saat ini, dia masih mengingat kata-kata Long Hao Chen sebelum jatuh pingsan. Apa yang dia katakan adalah, Keir, kamu benar-benar cantik. Istana kantor aliansi. Kepala Ksatria Suci Han Qian. Yang posisinya dalam aliansi kuil hanya kedua dari pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa dari langkah ke-9. Saat ini memakai wajah dingin dan berdiri di depan meja yang luas. Suara keras terdengar dari tangannya yang menamparkan meja. Ying Swiss Feng. Hari ini, jika Anda tidak memiliki penjelasan yang baik, jangan salahkan aliansi ksatria saya karena bermusuhan. Han Qian penuh dengan amarah. Saat dia membuat pernyataan ini. Kenapa dia marah? Sebenarnya bukan hanya dia. Saat ini, semua ksatria peringkat tinggi yang ditempatkan di Temple Alliance sangat marah. Dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa dari langkah ke-9 yang biasanya dalam pengasingan juga terkejut. Tahun ini, kuil ksatria menjadi favorit untuk menjadi nomor 1 kompetisi. Karena retribusi ksatria yang Wenzhou yang bahkan memiliki kompor spiritual. Namun, dia baru saja terluka parah oleh seseorang. Dan tanpa ragu, pelakunya berasal dari kuil assassin. Buktinya jelas. Selain skill tanda tangan dari Assassin Temple yang mereka gunakan, ada juga Tousan Strikes Spiritual Staff mereka. Sebuah tanda nyata dari fakta bahwa mereka adalah milik Assassin Temple. Pagi itu cerah ketika Han Qian segera melakukan perjalanan untuk mengeluh secara agresif kepada mereka. Perwakilan dari 6 kuil besar semuanya, tanpa kecuali, ditempatkan di istana kantor aliansi. Setiap 10 tahun, sebuah komite akan dipilih untuk mewakili kuil agung, untuk menyatukan urusan semua kuil. Di antara inti mereka 36 utama anggota komite, 6 untuk masing-masing candi. Akibatnya, meskipun kuil ksatria secara nominal adalah pemimpin dari 6 kuil besar ini, mereka juga tidak memiliki status yang luar biasa di dalam kuil. Han Qian adalah salah satu dari 6 utama anggota komite untuk kuil ksatria. Di atas menjadi seorang ksatria suci.
pemimpin dari 36 ksatria suci kuil ksatria dan bertanggung jawab untuk menangani urusan sehari-hari sehubungan dengan kuil ksatria. Sebagai seorang wakil ketua balai, statusnya sangat terhormat. Hanya di bawah 3 ksatria ilahi dalam hal ini. Dan dengan statusnya yang lebih tua, bahkan di antara 3 ksatria ilahi, hanya satu yang benar-benar memiliki kekuatan lebih dari dia. Di depan Han Qian, duduk di sisi lain meja adalah sesepuh kurus. Dia tampak mengenakan pakaian hitam biasa, memiliki rambut pendek berwarna abu-abu dan penampilan yang sangat biasa. Satu-satunya hal yang membuatnya terlihat berbeda dari orang biasa adalah matanya yang khas dan menakutkan. Sepasang mata ini tampak benar-benar mati, dan tidak memiliki ekspresi sedikit pun. Jika dia terbaring di tanah, pasti akan ada orang yang menganggapnya sudah mati. Sebagai salah satu senior peringkat tertinggi kuil ksatria, mata Han Qian terlihat berbeda dari orang biasa juga. Dan sebagai heroic assassin parlor, rekannya mengendalikan 36 heroic assassins dan juga seorang wakil Master Hall, Ying Swiss Feng. Pada saat yang sama, dia bertanggung jawab menangani urusan sehari-hari kuil assassin, sebagai pengawas. Kuil assassin dan kuil ksatria berbeda dalam satu hal. Dalam banyak kesempatan, yang pertama telah membuat pusing 72 dewa iblis, memaksa mereka untuk terus-menerus diambil alih, digantikan oleh orang lain dari sanak saudara mereka. Dalam kurun waktu 6.000 tahun, 91 dewa iblis telah dibunuh oleh tenaga kerja kuil assassin. Ini adalah era yang sangat mulia bagi mereka sehingga tidak ada satupun dari 5 kuil besar lainnya yang dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal ini. Bahkan dalam aliansi, tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf tersembunyi kuil assassin memiliki, kecuali dari tempel assassin utama anggota komite dan powerhouses mereka dari langkah ke-9. Di dalam 6 kuil besar, kuil assassin adalah keberadaan yang paling ditakuti oleh siapapun. Ying Swiss Feng tidak terguncang oleh kemarahan Han Qian sedikit pun, dan hanya berkata, untuk urusan sebesar ini, secara alami aku akan memberimu kompensasi. Mendengar jawabannya, Han Qian sedikit tenang, menarik kursi, dan menghancurkan pantatnya di atasnya. Dengan marah, dia menatap Ying Swiss Feng.